Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya. Dan kali ini saya ingin membicarakan tentang sesuatu hal yang banyak juga dibicarakan oleh orang-orang di luaran sana. Sebenarnya saya sama sekali tidak begitu tertarik dengan dunia politik, apalagi mengomentari ya. Akan tetapi kali ini rupanya banyak sekali yang mengatakan bahwa beginilah begitulah, pokoknya yang jelas banyak persepsi-persepsi daripada orang-orang di luaran sana mengenai hal politik. Tentunya tidak terlepas daripada dunia-dunia yang tentunya saat ini lagi banyak sekali diperbincangkan, baik mulai dari sebelum Pilpres dan juga setelah Pilpres, dan tentunya mulai dari sebelum pelantikan Pak Presiden dan juga Wakil Presiden, dan juga setelahnya. Baik dimanapun sahabatku di dunia YouTuber misalkan ya, di dunia YouTuber atau di dunia maya. Kali ini saya ingin berbicara mengapa banyak orang yang berkomentar tentang sesuatu hal yang mungkin mereka hanya ketahui dari berita-berita dan belum mengkonfirmasi berita tersebut. Kita ambil contoh saja, seperti Wakil Presiden, yaitu Bapak Gibran Raka Buming Raka. Sebelum pencalonan, beliau sebenarnya kan sudah mendapat yaitu baik itu tes kesehatan dan lain sebagainya. Tapi saat ini banyak sekali yang mengatakan bahwa wakil presiden terpilih yaitu Gibran Raka Buming Raka, itu banyak yang mengatakan bahwa dia itu adalah orang yang mempunyai kelainan jiwa, psikopat, orang yang punya pemikiran yang negatif-negatif, banyak yang dibicarakan oleh orang-orang di sana. Saya tidak bisa menyebutkan siapa saja, tetapi boleh dilihat sendiri atau bisa dicari sendiri. Begitu banyak orang yang membicarakan tentang Bapak Gibran Raka Buming Raka. Sekarang kalau kita ambil contoh ya, ada salah satu partai terbesar di Indonesia ini mengatakan bahwa pencalonan Bapak Gibran Raka Buming Raka itu, ada yang mengatakan bahwa anak haram konstitusi, ada yang mengatakan bahwa dia itu tidak layak untuk menjadi wakil presiden, bahkan disebut, ada yang menyebutnya bahwa anak ingusan lah, ada yang menyebutnya bahwa anak kecil dan lain sebagainya. Akan tetapi menurut pemahaman saya pribadi, apakah partai terbesar di Indonesia ini tidak mempunyai analisis terlebih awal atau tidak memperkirakan sebelumnya bahwa Gibran Raka Buming Raka ini bisa diloloskan menjadi cawapres? Karena apa? Karena saya memperhatikan partai terbesar di Indonesia ini menuntut wakil presiden yaitu Gibran Raka Buming Raka setelah terpilih, ya,
setelah terpilih baru dipermasalahkan. Dan ini menurut saya secara pribadi, menurut pemahaman saya secara pribadi ya, saya bukan orang politik, saya hanya melihat saja perkembangan daripada politik-politik yang ada di media, ya, Jadi banyak sekali tuduhan-tuduhan yang mengarah kepada cawapres terpilih ini. Dan sekarang saya ingin membalikkan fakta. Seandainya, kenapa saya katakan seandainya? Karena saat ini kan Bapak Wapres kita, yaitu Gibran Raka Buming Raka, itu terpilih menjadi cawapres dan terpilih menjadi wapres saat ini, itu mendampingi Bapak Prabowo Subianto, sehingga saat ini beliau berdua menjadi wapres dan Presiden Indonesia, yaitu Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia dan Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai Wakil Presiden Indonesia. Maksud saya, bagaimana kalau seandainya keadaannya itu berbalik? Karena sebelum Bapak Gibran Raka Buming Raka menjadi Wakil Presidennya Pak Prabowo, nama Gibran Raka Buming Raka juga sempat disebut oleh Ibu Puan Maharani, ya. Ibu Puan Maharani juga sempat memasukkan nama Bapak Gibran Raka Buming Raka sebagai cawapres untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Itu bisa diperhitungkan. Dan seandainya kalau Bapak Gibran Raka Buming Raka ini mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, ini seandainya, dan mereka terpilih, apakah dari partai terbesar di Indonesia ini juga akan mempermasalahkan hal tersebut hingga menuntut ke MK, hingga ke PT UN? Apakah akan terjadi hal tersebut? Saya rasa tidak mungkin. Ya, itu menurut pemahaman saya secara pribadi. Karena kenapa partai terbesar di Indonesia ini mempermasalahkan Bapak Gibran Raka Buming Raka? Karena yang mengambil sebagai cawapres adalah Pak Prabowo, dan itu berseberangan dengan partai tersebut, karena partai tersebut mempunyai calon presiden tersendiri. Jika seandainya Bapak Gibran Raka Buming Raka mewakili atau mendampingi calon presiden yang partai besar tersebut itu usung, menurut saya nggak akan seperti ini kejadiannya. Itu menurut pemahaman saya pribadi. Tapi ya, saya tidak bisa bilang apa-apa. Saya hanya berbicara, mohon maaf, saya tidak mewakili siapapun. Saya hanya berbicara menurut pemahaman saya secara pribadi. Mohon maaf untuk yang berseberangan dengan pola pikir saya. Akan tetapi, seperti yang Pak Prabowo katakan bahwa okelah, kontestasi berjalan, dan setelah kontestasi harusnya ada kedamaian. Seperti beliau katakan bahwa kita bersatu untuk membangun Indonesia ini. Itu yang beliau katakan, seperti itu. Dan saya sangat setuju. Karena apa? Karena dengan persatuan, saya yakin bahwa Indonesia akan maju.
siapapun presidennya, itu harus ada persatuan dan mendukung daripada presiden terpilih dan juga wakil presiden terpilih. Tetapi saat ini saya melihat kejanggalan karena ada yang mendukung Bapak Presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo Subianto, tetapi tidak mendukung wapresnya. Dan ini menurut saya sangat gimana ya? Itu sangat mengherankan. Padahal presiden dan wakil presiden itu adalah kontestasi sepaket. Jadi tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi menurut saya, kalau memang kita mendukung atau kita merasa menerima presiden terpilih, tentunya wapresnya juga harus kita terima. Itu menurut saya pribadi. Tapi ya sudahlah, itu mungkin pemahaman kita yang berbeda. Saya mohon maaf, dan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya tidak membicarakan siapapun. Saya hanya berpendapat tentang apa yang ada di dalam pikiran saya. Menurut pemahaman saya seperti itu. Dan mohon maaf buat yang tidak setuju atau tidak seperti pola pikir saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia berkarya. Salam Indonesia maju menuju Indonesia Emas 2045 mendatang. Selamat bekerja, selamat menunaikan tugas buat presiden terpilih dan wakil presiden terpilih, yaitu Bapak Jenderal kami, Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka. Selamat bertugas, semoga amanah, semoga bisa menjalankan tugas dengan baik dan bisa mewujudkan apa yang disampaikan atau visi misi yang disampaikan. Terima kasih.